Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fadlan Julikrom. Saya dari mahasiswa Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, semester 2 Fakultas FISIP, Prodi Ilmu Komunikasi. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Faisal Tommy Saputra, MIKOM MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Komunikasi. Jadi, di video kali ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil review buku saya yang berjudul What's So Wrong About Your Self-Healing. Jadi, buku ini itu ditulis oleh penulis asli Indonesia yang bernama Ardi Muhammad. Ardi Muhammad menuliskan gagasannya mengenai segala hal yang berhubungan dengan self-healing, yang mana relevan dengan sebagian besar pembaca buku saat ini, utamanya pencinta buku fiksi. Nah, What's So Wrong About Your Self-Healing ini merupakan sebuah buku motivasi yang menceritakan banyak permasalahan diri yang sering ditemukan pada manusia dewasa. Mulai dari awal kita membentuk sebuah pola pikir, tumbuh dewasa, dan menghadapi sebuah permasalahan. Nah, berdasarkan buku Ardi Muhammad ini, ada beberapa poin penting yang bisa digarisbawahi. Apa aja sih poin penting tersebut? Yuk kita bahas. Nah, poin pertama yang harus dan wajib kita garisbawahi itu yaitu tentang kekecewaan terhadap orang tua. Tiap dari kita mungkin pernah memiliki kekecewaan, kesedihan, dan juga perasaan gagal akan sesuatu. Bisa jadi itu semua muncul karena kekecewaan pada diri sendiri ataupun terhadap orang tua. Sebagian orang tua pun memiliki luka hati yang dalam di masa mereka kecil, tapi tidak begitu terasa selama dewasa. Hingga dampaknya mungkin akan terasa ketika nanti mereka telah menjadi orang tua. Memang, ada kalanya kita sebagai anak memiliki kekecewaan pada orang tua, baik dalam hal sepele ataupun mungkin itu sebenarnya merupakan permasalahan serius. Kita akan cenderung menyalahkan orang tua kita saat terluka tersebut terasa kembali. Nah, selanjutnya poin penting yang kedua itu ada tentang saat merasa tidak memiliki teman. Waktu terus berputar dan hidup manusia terus berjalan. Ada yang terus berjalan ke depan tanpa memperhatikan sekitar, ada yang sempat mampir kemudian lewat, ada yang terus berjalan bersama hingga akhir. Siklus ini selalu terjadi di mana saja, termasuk dalam lingkup pertemanan. Pada bab ini, Ardi Muhammad mengingatkan kita bahwa dalam hidup tidak bisa selalu berjalan seperti yang kita mau. Kita sadar bahwa tidak semua orang yang awalnya bersama kita akan terus bersama. Mereka pasti bakal memilih jalannya sendiri. Mungkin yang tadinya kita mempunyai puluhan teman atau mungkin ratusan, nanti ujung-ujungnya atau akhirnya kita cuma punya beberapa teman saja, mungkin satu ataupun dua. Oleh sebab itu kita harus bisa memilih jalan kita sendiri. Nah, di poin ketiga ini ada dianggap terlalu sensitif. Sifat yang dimiliki setiap orang, juga bagaimana cara orang tersebut berperilaku dan merespon sekelilingnya merupakan hasil dari apa yang orang tersebut lalui selama hidupnya. Dalam artian, apa yang pernah terjadi pada kita dahulu membentuk kita saat ini. Begitu pula dalam hubungan kesesama manusia, baik itu pada teman, rekan kerja, dan pacar. Apabila seseorang dianggap terlalu sensitif dalam merespon sikap orang lain, bisa jadi ini karena dulunya orang tersebut pernah melalui hal yang membuatnya
semakin sensitif. Oleh karena itu, sebaiknya kita tidak memberikan anggapan ataupun penghakiman terlebih dahulu ketika kita belum mengenal orang lain, sebab kita tidak pernah tahu apa saja yang pernah dia lalui di masa lalu. Nah, yang poin penting keempat di sini ada membahas tentang mendekat pada yang memberi hidup. Menjelang akhir buku, Ardi Muhammad mengajak kita untuk menyadari bahwa kita memiliki tempat terbaik untuk healing yang seringkali kita lupakan. Manusia seringkali merasa lebih dan membutuhkan treatment penyembuhan yang disebut healing. Akan tetapi, kita sering lupa bahwa hanya dengan kembali pada Sang Penciptalah permasalahan akan jauh lebih mudah selesai. Sebab saat semua orang meninggalkan kita, hanya Allah lah yang tidak meninggalkan kita. Nah, di bab ini cukup bisa menjadi pengingat yang paling tepat. Pasalnya, Ardi memaparkan betapa mudahnya kita lepas dari permasalahan saat kita lebih dekat dengan yang memberi persoalan. Oleh karena itu, pada akhirnya hanya Allah lah yang bisa memahami semua keresahan di hati seluruh manusia. Ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Saya Padlan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.